Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Istiroya, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Aulia Adila dengan NIM 235090307111003 dari Prodi Fisika. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas 1 pada mata kuliah Fisika Lingkungan. Saat ini saya sedang berada di daerah kampung halaman saya, yaitu di daerah Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ini saya sedang berada di lingkungan tempat tinggal saya. Dilihat di sini sebuah daerah pinggir kali yang memiliki pemukiman padat. Saat hujan deras, daerah ini seringkali mengalami banjir karena sungai yang meluap. Banyak warga yang mengalami kerugian karena rumah dan jalanan yang tergenang, bahkan air yang sulit untuk surut dalam waktu singkat. Dugaan penyebabnya adalah penyempitan sungai akibat pemukiman, sedimentasi, sistem drainase yang buruk, dan kurangnya daerah resapan air. Maka di sini saya akan menganalisis permasalahan ini dari sisi fisika lingkungan. Yang pertama, peningkatan debit air dan penyempitan sungai. Debit air saat hujan meningkat secara signifikan. Jika pemukiman menyempitkan sungai, maka untuk menjaga debit air, kecepatan air harus meningkat. Nah, aliran yang terlalu cepat dapat meningkatkan erosi tebing sungai dan mengakibatkan pendangkalan yang lebih lanjut. Yang kedua, dampak urbanisasi dan permeabilitas tanah. Banyaknya bangunan dan jalan beraspal menyebabkan air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah yang meningkatkan runoff permukaan. Persamaan infiltrasi Horton menunjukkan bahwa laju menurun seiring waktu. Jika tanah sudah jenuh atau tertutup beton, air tidak teresap dan langsung mengalir ke sungai yang dapat mempercepat kenaikan debit air. Yang ketiga, sistem drainase yang buruk dan genangan air. Drainase yang tersumbat sampah atau memiliki kapasitas kecil membuat air tidak cepat untuk dialirkan. Jika drainase tidak cukup dalam dan tersumbat, maka kecepatan aliran dapat menurun yang menyebabkan air menggenang dalam waktu yang lebih lama. Yang keempat, sedimentasi dan erosi akibat pemukiman padat dan kurangnya vegetasi pinggir kali. Erosi meningkat dan sedimen tanah masuk ke sungai. Lalu dari dampak dan permasalahan yang tadi, maka dapat ditawarkan solusi sebagai berikut. Yang pertama, pelebaran dan normalisasi sungai. Dengan cara mengembalikan luas penampang sungai untuk meningkatkan kapasitas tampungan air dan membuat tanggul atau dinding penahan di titik rawan meluapnya air. Yang kedua, peningkatan daya serap tanah dapat dilakukan dengan membuat sumur resapan dan biopori untuk meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Yang kedua, dengan menggunakan paving block berlubang di jalanan agar air tetap bisa terserap dengan lebih baik. Yang ketiga, perbaikan sistem drainase dengan cara memperbesar dan rutin membersihkan saluran drainase agar air cepat dialirkan ke sungai. Dan dengan menerapkan sistem drainase berbasis gravitasi untuk mempercepat pembuangan air. Yang keempat, pengendalian sedimentasi dan vegetasi. Dilakukan dengan menanam vegetasi seperti pohon dan rumput di sekitar sungai untuk mengurangi erosi. Dan dilakukan juga dengan pemasangan bronjong atau keranjang kawat batu untuk memperkuat tebing sungai. Yang kelima, pembangunan kolam retensi dan waduk kecil dengan cara menampung air sementara agar tidak langsung masuk ke dalam sungai dalam jumlah yang besar. Dari dampak dan solusi yang ditawarkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa banjir di permukaan pinggir kali ini disebabkan oleh peningkatan air debit, penyempitan sungai, rendahnya daya serap tanah, drainase yang buruk, dan sedimentasi. Dengan memahami prinsip fisika lingkungan seperti hidrologi, dinamika fluida, dan permeabilitas tanah, solusi yang lebih efektif dapat diterapkan untuk mengurangi resiko banjir secara berkelanjutan. Sekian mungkin video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.